Kita sedang hidup di era di mana semua jawaban atas pertanyaan tersulit di dunia berjarak hanya satu klik. Sejak akhir 2022, dunia berubah. ChatGPT, Claude, Gemini, AI generatif telah menjadi asisten pribadi bagi jutaan orang di Indonesia. Mulai dari mengerjakan tugas kuliah, menyusun laporan kerja, membuat kode pemrograman, bahkan sampai menyusun pesan putus cinta untuk pacar. Semua orang merayakan ini sebagai lompatan evolusi kecerdasan manusia yang paling dahsyat. Kita tidak akan membahas cara menggunakan AI. Kita akan membongkar bias psikologis terbesar abad ini yang disebut automation bias. Kita akan melihat data ilmiah bagaimana ketergantungan pada ChatGPT secara perlahan, namun pasti sedang membuat kamu makin bodoh. Untuk memahami mengapa ChatGPT bisa menumpulkan otak, kita harus memahami sifat dasar organ paling kompleks di tubuh kita. Otak manusia seberat 1,4 kg ini adalah mesin biologis yang luar biasa. Namun, otak punya satu sifat bawaan yang tidak bisa diubah. Otak itu pelit energi. Secara evolusioner, otak dirancang untuk bertahan hidup dengan cara menghemat kalori sebanyak mungkin. Dalam psikologi kognitif, konsep ini dikenal sebagai cognitive miser atau si kikir kognitif, sebuah teori yang dipopulerkan oleh psikolog Susan Fiske dan Shelley Taylor. Otak kita akan selalu mencari jalur tercepat dan paling sedikit mengonsumsi energi untuk menyelesaikan suatu masalah. Dulu, sebelum ada ChatGPT, jika Anda diberi tugas menulis analisis riset pasar, otak Anda dipaksa masuk ke mode kerja berat. Tahapannya panjang, membaca beberapa artikel ilmiah, mengumpulkan informasi, memilah mana data yang valid dan mana yang sampah, sintesis kognitif, menyusun argumen sendiri, logika deduktif, mengetik kata demi kata, artikulasi. Proses ini membakar banyak glukosa di otak Anda. Rasanya melelahkan, pusing, dan membuat stres. Tapi, stres kognitif itulah yang memperkuat jaringan sinapsis di otak Anda. Itu adalah proses olahraga bagi otot-otot kecerdasan Anda. Sekarang, bayangkan jalur baru yang ditawarkan oleh ChatGPT. Anda tinggal memasukkan perintah satu kalimat, dan dalam 5 detik, tugas itu selesai. Otak pelit energi Anda langsung bersorak gembira. Ia menemukan jalan pintas ekstrim, di mana ia tidak perlu membakar glukosa, tidak perlu pusing, dan tidak perlu sintesis kognitif. Masalahnya adalah hukum dasar biologi. Use it or lose it. Apa yang terjadi pada otot yang tidak pernah dilatih selama berbulan-bulan? Otot itu akan mengecil, melemah, dan mengalami atrofi. Hal yang persis sama sedang terjadi pada kemampuan berpikir kritis Anda saat ini. Apa yang terjadi ketika manusia disajikan sebuah sistem otomatis yang terlihat sangat pintar dan jarang berbuat salah? Kita jatuh ke dalam perangkap psikologis yang mematikan bernama automation bias, bias otomatisasi. Fenomena ini pertama kali diteliti secara mendalam di industri penerbangan pada tahun 1990-an. Para peneliti menemukan bahwa pilot-pilot berpengalaman sekalipun seringkali mengabaikan insting mereka atau bahkan indikator visual di jendela pesawat, hanya karena sistem autopilot mendiktekan hal yang berbeda. Mereka terlalu percaya pada komputer hingga melupakan logika dasar keselamatan. Di era kecerdasan buatan generatif, automation bias ini bermutasi menjadi sesuatu yang lebih berbahaya. Mengapa? Karena ChatGPT tidak berbicara seperti mesin kasir atau kalkulator. Ia menggunakan bahasa alami manusia yang sopan, meyakinkan, terstruktur, dan tampak penuh otoritas. Secara psikologis, format penulisan kecerdasan buatan yang rapi, menggunakan tebal tipis huruf, poin-poin teratur, dan kesimpulan yang diplomatis, membuat otak manusia secara tidak sadar menurunkan sistem pertahanan kritisnya. Kita mengalami apa yang disebut para peneliti sebagai cognitive offloading, pendelegasian kognitif. Kasus pengacara di Amerika Serikat ini adalah contoh nyata automation bias tingkat ekstrem. Seorang profesional hukum yang terlatih bertahun-tahun untuk kritis bisa terjebak mentah-mentah oleh halusinasi ChatGPT hanya karena teks yang dihasilkan terlihat begitu meyakinkan. Jika seorang profesional berpendidikan tinggi bisa tertipu,
Bagaimana dengan jutaan mahasiswa atau pelajar di Indonesia yang setiap hari menggunakan kecerdasan buatan untuk mengerjakan tugas esai mereka? Mereka tidak sedang belajar. Mereka sedang melatih diri mereka untuk menjadi kurir teks tanpa memahami apa isi dari teks tersebut. Kecerdasan manusia tidak diukur dari seberapa banyak fakta yang bisa kita sebutkan. Di era modern, ingatan jangka panjang sudah digantikan oleh Google Search. Kecerdasan sejati manusia modern terletak pada dua pilar utama: deep work, kerja mendalam, dan information synthesis, sintesis informasi. Sayangnya, ChatGPT sedang menghancurkan kedua pilar ini sekaligus. Mari kita bahas yang pertama, matinya kemampuan sintesis. Ketika Anda membaca sebuah buku atau mengumpulkan data untuk memecahkan masalah, otak Anda sedang melakukan koneksi antar domain. Anda menghubungkan ide A dari masa lalu dengan ide B yang baru Anda dengar untuk melahirkan solusi C. Saat Anda menyuruh ChatGPT, rangkum buku ini atau sintesiskan 3 data ini untuk saya, Anda melewatkan bagian paling krusial dari proses belajar. Anda hanya mendapatkan hasil akhir berupa permukaan air yang dangkal. Anda kehilangan momen eureka ketika sel-sel otak Anda berjuang menyambungkan titik-titik pemikiran yang rumit. Pilar kedua, penghancuran jangka waktu fokus, attention span. Proses berpikir mendalam membutuhkan waktu penyesuaian otak selama minimal 15 hingga 20 menit tanpa gangguan. Namun, karena ChatGPT memberikan kepuasan instant gratification dalam hitungan detik, ambang batas toleransi kita terhadap rasa bosan dan kesulitan menjadi sangat rendah. Setiap kali Anda menemui kesulitan dalam mengetik atau berpikir selama 30 detik saja, Anda akan langsung merasakan kecemasan kecil. Otak pelit energi Anda akan berbisik, "Kenapa harus pusing? Buka ChatGPT sekarang." Akibatnya, manusia modern kehilangan kemampuan untuk duduk tenang, bergulat dengan masalah yang kompleks selama berjam-jam, dan melahirkan karya yang orisinal. Kita menjadi generasi yang tidak sabaran, yang hanya bisa mengonsumsi kesimpulan tanpa pernah memahami proses di baliknya. Jika kita menarik tren ini ke masa depan, dampaknya tidak hanya terjadi pada skala individu, melainkan skala struktural masyarakat. Para sosiolog masa kini mulai mengkhawatirkan sebuah fenomena yang disebut cognitive stratification atau stratifikasi kognitif dunia baru. Dulu, jurang pemisah antar manusia adalah jurang ekonomi atau akses terhadap informasi. Di masa depan, ketika akses kecerdasan buatan sudah merata dan gratis, jurang pemisahnya adalah kemampuan berpikir mandiri. Masyarakat akan terbelah menjadi 2 kelas kognitif yang ekstrem. Kelas pertama adalah masyarakat operator. Ini adalah mayoritas orang, mungkin 90% populasi, yang otaknya sudah terbiasa disuapi oleh kecerdasan buatan sejak bangku sekolah. Mereka tidak bisa menulis email formal tanpa kecerdasan buatan, tidak bisa mengambil keputusan karir tanpa bertanya pada chatbot, dan tidak bisa memvalidasi apakah informasi yang mereka terima itu benar atau salah. Mereka adalah komoditas yang mudah digantikan, karena keterampilan mereka sebenarnya adalah keterampilan kecerdasan buatan itu sendiri, bukan milik mereka. Kelas kedua adalah masyarakat arsitek pemikir. Ini adalah segelintir orang, sekitar 10% populasi, yang menolak menyerahkan kemampuan kognitif dasar mereka pada mesin. Mereka menggunakan kecerdasan buatan hanya sebagai akselerator, sementara otot berpikir kritis, kreativitas, sintesis mendalam, dan filosofi dasar mereka tetap diasah secara manual secara konstan. Lalu bagaimana cara mengatasinya? Pertama, aturan 15 menit berdarah-darah. Saat menghadapi tugas atau masalah baru, jangan langsung buka kecerdasan buatan. Paksa otak Anda berpikir keras sendiri selama 15 menit. Tulis draft kasar atau kerangka berpikir Anda dulu. Setelah ada hasil kerja otak Anda, baru masukkan ke kecerdasan buatan untuk dipoles atau dikritik. Biarkan kecerdasan buatan menjadi editor Anda, bukan pencipta Anda. Kedua, delegasikan hal mekanis, bukan strategis. Gunakan kecerdasan buatan untuk tugas administratif seperti merapikan format teks atau menyusun jadwal.
Tapi untuk urusan merumuskan strategi, mengambil keputusan, dan membuat ide dasar, tarik kendali penuh itu kembali ke kepala Anda. Pada akhirnya, kecerdasan buatan diciptakan untuk menjadi sepeda bagi pikiran kita, alat yang membuat kita melaju lebih cepat. Namun, jika Anda memilih duduk di atas sepeda itu dan membiarkannya berjalan sendiri menggunakan mesin, Anda bukan sedang berkendara. Anda sedang membiarkan kaki Anda lumpuh. Jangan balikan takdir teknologi ini dengan menjadikannya alasan untuk berhenti berpikir. Jaga otakmu, karena di masa depan, pikiran yang kritis dan mandiri adalah kemewahan tertinggi yang tidak akan pernah bisa dibeli dengan langganan premium bulanan sekalipun. Saya Ardian Putra. Terima kasih telah berani berpikir hari ini dan sampai jumpa di video berikutnya.